Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 493 Bunuh, Raja Para Pembunuh. Juara Raja, menurutku bekas luka di wajah ayahmu seharusnya sudah tertinggal selama 10 tahun terakhir. Saya punya krim pagi kristal di sini. Meski tidak bisa menyembuhkan luka meridian ayahmu, itu sudah cukup untuk mengobati bekas luka ini. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua berambut putih. Dia adalah Kaisar Agung Kekaisaran Cloud Desolate dan berada di tahap tengah alam Raja Bela Diri. Ia dikenal sebagai salah satu dari 3 orang terkuat di 36 negara Kaisar Yun. Dia mengeluarkan botol giok dan memberikannya kepada Lu Ming. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming sangat gembira dan mengambilnya tanpa ragu-ragu. Meskipun dia tidak dapat menyembuhkan meridian Lu Yuntian, Lu Ming sangat gembira karena dia dapat menyembuhkan bekas luka di wajahnya. Terima kasih banyak, senior. Lu Yuntian dan Li Ping juga membungkuk kepada Kaisar Agung Kekaisaran yang sunyi sepi. Haha, tidak perlu bersikap sopan. Ini hanyalah tanda kecil penghargaan saya. Kaisar Agung Kekaisaran dari awan sunyi tertawa. Kemudian, semua orang mengambil tempat duduknya. Saat ini, hampir semua orang yang seharusnya berada di sini telah tiba. Tiba-tiba, Lu Ming mengangkat kepalanya dan kilatan dingin muncul di matanya. Dia berkata dengan suara dingin, "Yang mulia, Anda sudah lama menonton di sana, bukankah Anda harus menunjukkan diri Anda?" Apa? Kata-kata Lu Ming mengejutkan yang lain, dan mereka semua melihat ke langit. Namun, langit sangat cerah. Tidak ada satupun awan yang terlihat, jadi di manakah orang itu? Tanpa awan, bagaimana seseorang bisa bersembunyi? Mungkinkah Lu Ming salah merasakan? Saat ini, hehe, seperti yang diharapkan dari sang juara raja. Untuk menjadi raja di usia muda, kamu sungguh luar biasa. Anda benar-benar bisa merasakan saya. Sebuah cibiran datang dari langit. Di saat yang sama, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Seolah-olah dia muncul begitu saja. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah hitam dengan rambut putih dan wajah dingin. Itu kamu? Hantu tua dunia bawah dari Istana Hades. Saat Kaisar Agung Kekaisaran Yun Desolate melihat lelaki tua ini, dia berteriak. Di medan perang, tingkat raja juga menjadi pucat karena ketakutan. Mungkinkah tetua ini adalah pembunuh terkuat di Istana Hades, salah satu dari 3 ahli terkuat di 36 negara di hutan belantara awan, dunia bawah, yang sama terkenalnya dengan pensiunan Kaisar Kerajaan Hutan Belantara Awan. Ini adalah nama yang akan membuat wajah orang berubah. Istana Hades adalah organisasi pembunuh nomor 1 di 36 negara Kaisar Yun. Ia memiliki cabang di setiap kerajaan. Kerajaan Matahari Terbakar juga memiliki cabang Istana Hades, yang juga dikenal sebagai salah satu dari 4 organisasi pembunuh utama Kerajaan Matahari Terbakar. Dapat dikatakan bahwa Istana Kerajaan Dunia Bawah adalah musuh seluruh rakyat di 36 kerajaan Kaisar Yun. Hampir setiap kekuatan besar memiliki seseorang yang dibunuh oleh Istana Kerajaan Dunia Bawah. Pada saat ini, kemunculan Netherworld membuat wajah banyak orang berubah. Kamu bersembunyi di langit dan bertingkah licik. Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Jika Anda di sini untuk memberi selamat kepada saya akan menyambut Anda. Jika tidak, pergilah. Mata Lu Ming bersinar seperti kilat saat dia menatap dunia bawah. Hehe, juara raja, kamu memang muda dan terburu. Nada yang besar sekali. Yu Ming mencibir dan melanjutkan, Lu Ming, kaulah yang seharusnya tidak muncul. Begitu Anda muncul, keseimbangan 36 kerajaan Kaisar Yun cepat atau lambat akan rusak. Oleh karena itu, sebaiknya kamu menghilang dari dunia ini. Kamu ingin membunuhku. Lu Ming tersenyum tipis. Hehe, konon beberapa waktu lalu, kamu membunuh prajurit kerajaan bela diri LV3 awal. Saya hanya bisa mengatakan bahwa rumor itu sangat kuat, dan mereka yang menyebarkan rumor ini adalah orang-orang bodoh yang tidak memahami rahasia kerajaan bela diri sama sekali. Di ranah Raja Bela Diri, mustahil bagi seorang pejuang yang baru saja menerobos ke ranah Raja Bela Diri untuk melewati 2 level dan membunuh prajurit ranah Raja Bela Diri LV3. Begitu banyak orang. Bodoh sekali. Mereka benar-benar mempercayai kata-kata seperti itu. Petik 2. Netherworld mencibir, dan matanya menunjukkan niat membunuh. Kebangkitan Lu Ming membuat Istana Hades merasa terancam. Sekarang,
Istana Kerajaan Dunia Bawah bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan di 36 negara Kaisar Yun. Banyak kekuatan yang kagum pada mereka. Dia sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Namun, Lu Ming, seorang raja muda, telah muncul. Prestasinya di masa depan pasti akan melampaui pencapaiannya. Ketika saatnya tiba, Istana Hades tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membunuh Lu Ming sepenuhnya sebelum dia dewasa. Kalau begitu kamu bisa mencobanya, kata Lu Ming. Aku akan mencobanya, hehe, aku akan mencobanya. Begitu dia selesai berbicara, cahaya pedang tiba-tiba keluar dari tangan Netherworld. Kilauan pedang itu sangat tajam dan sangat cepat. Tidak ada suara saat menusuk ke tenggorokan Lu Ming. Cepat? Itu terlalu cepat. Dia telah melintasi ribuan meter dalam kehampaan. Dia cepat, tapi Lu Ming lebih cepat. Suara mendesing. Tombak panjang itu pernah muncul di tangan Lu Ming pada suatu waktu. Dia menusukkan tombaknya dan mengenai cahaya pedang. Dentang. Dengan suara yang tajam, cahaya pedang terlempar. Bas. Cahaya pedang terbang kembali ke tangan Netherworld. Kamu punya beberapa keterampilan, Netherworld berkata dengan lemah. Sekarang, giliranku. Begitu dia selesai berbicara, Lu Ming membubung ke langit dan terbang tinggi ke langit. Ledakan. Lu Ming tidak mau repot-repot berbicara omong kosong. Dia mengambil satu langkah ke depan. Langkah hentakan 9 naga di surga telah melepaskan ketiga niat pada saat yang bersamaan. Energi yang sangat menakutkan meledak menuju dunia bawah. Merusak. Suara pedang terdengar saat cahaya pedang keluar dari tangan Netherworld. Itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Namun, sinar pedang itu hancur di bawah kaki Lu Ming. Di bawah kekuatan yang kuat, Netherworld terpaksa mundur 5 hingga 6 langkah. Ledakan. Segera setelah itu, Lu Ming mengambil langkah kedua. Kekuatan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba meletus. Sangat kuat. Ekspresi Netherworld berubah untuk pertama kalinya, dan menjadi sangat serius. Tubuhnya bersinar dengan cahaya perak saat dia meledak dengan kekuatan garis keturunannya. Pada saat yang sama, dia menikam dengan pedangnya. Hantu meratap dan serigala melolong di dunia. Cahaya pedang hitam menusuk ke depan. Dalam proses cahaya pedang, bayangan hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga meletus antara langit dan bumi, dan seluruh ibu kota kekaisaran mulai berguncang. Puff. Pada saat berikutnya, dunia bawah memuntahkan seteguk darah. Sosoknya mundur dengan cepat, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia terlalu kuat. Lu Ming terlalu kuat. Dia bahkan lebih kuat dari rumor yang beredar. Dia sekarang percaya bahwa Lu Ming benar-benar telah membunuh ahli alam Raja Bela Diri tingkat ketiga tahap awal. Tapi sudah terlambat untuk mempercayainya sekarang. Itu karena Lu Ming telah mengambil langkah ketiga. Surga 9 naga menapaki langkah, 3 langkah berturut-turut, kekuatan terus menumpuk. Kekuatan langkah ini seperti lautan luas, tak terbatas dan tak berujung, menenggelamkan dunia bawah. Tidak, tidak, Netherworld melolong marah. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dalam upaya untuk keluar dari jangkauan 9 langkah-langkah surga naga. Namun, semuanya sia-sia. Saat langkah 9 naga surga mendarat, tubuh Netherworld retak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Lalu, dia meledak di udara. Lu Ming mengendalikan 9 garis keturunan naga untuk melahap esensi darah dunia bawah. Pada saat yang sama, dia melepas cincin penyimpanannya. Kemudian, dengan lambaian tangannya, nyala api muncul dan membakar mayat dunia bawah menjadi abu. Di bawah, banyak orang yang tercengang. Terutama para raja, mereka tidak bisa berhenti terengah-engah. Seluruh tubuh mereka terasa dingin, dan punggung mereka basah oleh keringat dingin. Kekuatan Lu Ming telah melampaui ekspektasi semua orang. Dunia bawah, yang namanya telah mengguncang 36 negara Kaisar Yun selama ratusan tahun, telah menyebabkan banyak orang menjadi pucat saat menyebutkannya. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh Lu Ming dengan begitu mudah? Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia akan sulit mempercayainya. Bab 494 Membunuh dalam perjalanan menuju prefektur akhirat. Faktanya, sebagian besar raja yang hadir memiliki pemikiran yang sama dengan Yu Ming. Mereka tidak percaya bahwa Lu Ming bisa membunuh Raja Bela Diri tingkat ketiga tidak lama setelah dia menerobos ke alam Raja Bela Diri. Lagi pula,
Raja bela diri LV3 jauh lebih kuat daripada Raja bela diri LV1. Alasan utama mereka berteman dengan Lu Ming adalah karena potensinya. Mereka menghargai masa depannya dan bukan kekuatan tempurnya saat ini. Sekarang, mereka akhirnya mengerti bahwa kekuatan tempur Lu Ming telah mencapai tingkat yang menakutkan. Untuk bisa membunuh Mu Ming dalam beberapa gerakan, dia bisa dikatakan sebagai orang terkuat di 36 negara Kaisar Yun. Terutama penguasa prefektur Matahari Agung, tubuhnya sedikit gemetar. Kekuatan tempur Lu Ming berada di luar imajinasinya. Jika dia ingin membunuhnya, dia tidak memerlukan satu gerakan pun. Setengah gerakan sudah cukup. Menakjubkan, sungguh menakjubkan. Pahlawan memang datang dari masa muda. Sepertinya lelaki tua ini sudah benar-benar menjadi tua. Kaisar Agung Kekaisaran Awan Sunyi bereaksi dan menghela nafas. Itu benar. Juara raja benar-benar favorit surga yang langka. Di masa depan, dia pasti akan menjadi ahli terkenal di benua ini dan namanya akan mengguncang dunia. Segera, selusin raja bela diri semuanya tersenyum dan menyanjung Lu Ming. Orang lain di tempat itu tercengang. Mereka menemukan bahwa para raja yang biasanya tinggi dan perkasa kini seperti orang biasa. Mereka akan menyanjung dan menyukai orang yang lebih kuat. Semuanya, beberapa masalah telah terpecahkan. Silakan duduk dan lanjutkan minum. Lu Ming melambaikan tangannya. Setelah berkultivasi di Gua Bumi selama lebih dari 10 hari, budidaya Lu Ming telah menembus ke tengah kerajaan bela diri tingkat pertama. Kekuatan tempurnya juga meningkat. Lu Ming tidak merasa aneh bahwa dia bisa menggunakan langkah ketiga dari langkah menapaki surga 9 naga untuk membunuh dunia bawah. Perjamuan segera dilanjutkan. Namun, suasana hati setiap orang di perjamuan ini berbeda. Orang-orang di kerajaan matahari terbakar secara alami bersemangat. Dengan seorang ahli seperti Lu Ming yang bertanggung jawab, kekaisaran matahari yang terik pasti akan berkembang. Adapun orang-orang dari kerajaan lain, segala macam pemikiran terlintas di benak mereka. Perjamuan berlangsung selama 5 jam sebelum diumumkan selesai. Kerumunan itu perlahan bubar. Lu Ming, Lu Yuntian, dan Li Ping tinggal di ibu kota kekaisaran selama 2 hari sebelum mereka kembali ke keluarga Lu. Pada hari ini, Lu Ming merasakan dan terbang menuju Sekte Pedang Mistik. Ketika Lu Ming tiba di Sekte Pedang Mistik, langit di atas Sekte Pedang Mistik dipenuhi dengan darah. Itu adalah kepompong darah yang dibentuk oleh mayat darah bermata emas. Sepertinya evolusi telah selesai. Bas! Kepompong darah itu bergetar, dan ki darah di sekitarnya begitu kental sehingga tidak bisa hilang. Setelah beberapa lama, ki darah berkumpul menuju kepompong darah dan menghilang. Kaca. Kemudian, kepompong darah itu pecah, dan sesosok tubuh yang kuat keluar. Ia memiliki mata emas, kabut berwarna merah darah, dan kulitnya berubah menjadi emas pucat. Rambut dan taringnya telah hilang, dan dia tampak seperti orang normal. Aura mengerikan menyebar dari tubuh mayat darah bermata emas itu. Seorang raja. Inilah aura seorang raja. Mayat darah bermata emas berhasil berevolusi menjadi raja sejati setelah menyerap darah 5 hingga 6 raja dan darah ratusan ribu tentara. Menguasai. Ketika mayat darah bermata emas melihat Lu Ming, sedikit kegembiraan melintas di wajahnya. Ia membungkuk pada Lu Ming. Mata emas, kamu bisa bicara. Lu Ming tertegun dan bertanya. Ya, saya secara alami dapat berbicara setelah menembus tingkat raja. Zombie darah bermata emas itu membungkuk. Seperti yang diharapkan. Legenda mengatakan bahwa ketika binatang iblis mencapai tingkat raja binatang iblis, ia juga dapat berbicara. Sepertinya level raja memiliki celah yang sangat besar. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia mengeluarkan satu set pakaian dan melemparkannya ke mayat darah bermata emas itu. Pakailah pakaianmu. Ya Tuan. Mayat darah bermata emas mengambil pakaian itu dan memakainya. Golden Eye, kembalilah ke keluarga Lu bersamaku. Anda akan bertanggung jawab atas keselamatan orang tua saya di masa depan. Lu Ming menginstruksikan. Ya, zombie darah bermata emas itu membungkuk dan menerima perintah itu. Lu Ming sangat gembira karena mayat darah bermata emas itu telah menjadi raja. Awalnya, dia khawatir tentang keselamatan Lu Yuntian dan Li Ping, tetapi sekarang setelah mayat darah bermata emas itu menembus ke tingkat raja, dia jauh lebih nyaman karena mayat itu melindungi Lu Yuntian dan Li Ping. Dalam sekejap, mereka menuju keluarga Lu. Tidak lama kemudian, mereka kembali ke keluarga Lu. Ketika Lu Yuntian mengetahui bahwa mayat darah bermata emas telah berevolusi menjadi seorang raja, dia terkejut,
kemudian terkejut. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Setelah 7 hari, bekas luka di wajah Lu Yuntian telah hilang sama sekali. Tidak ada satupun bekas luka yang tertinggal. Dia telah mendapatkan kembali ketampanannya yang biasa dan tampak 60-70% mirip dengan Lu Ming. Lu Ming, Li Ping, dan yang lainnya sangat gembira. Saat ini, Lu Ming mengucapkan selamat tinggal pada Lu Yuntian dan Li Ping. Sudah waktunya untuk kembali ke istana surgawi surga Empyrean. Setelah Li Ping mengingatkan, Lu Ming naik ke udara dan pergi dalam sekejap. Namun, dia tidak segera pergi ke istana Kaisar Surga. Sebaliknya, dia datang ke ibu kota Kekaisaran Yun Desolate. Itu karena masih ada satu hal yang belum terselesaikan. Meskipun Netherworld telah dibunuh oleh Lu Ming di istana kerajaan dunia bawah, masih ada beberapa pembangkit tenaga listrik lainnya di bawah. Jika Lu Ming pergi, pembangkit tenaga listrik ini mungkin akan merugikan keluarga Lu Ming. Dia harus menyingkirkan momok ini terlebih dahulu. Di 36 negara Kaisar Yun, orang yang paling mengetahui istana kerajaan dunia bawah tidak diragukan lagi adalah Kaisar Kekaisaran Yun Desolate. Kedatangan Lu Ming mengejutkan Kekaisaran Yun Huang. Tentu saja, mudah untuk bertemu dengan Kaisar Agung Kerajaan Hutan Belantara Awan. Pensiunan Kaisar dari Kekaisaran Cloud Desolate disebut Huang Su. Ketika dia mendengar bahwa Lu Ming akan berurusan dengan Istana Hades, dia tentu saja sangat gembira. Juara Raja, Kekaisaran Cloud Desolate, saya telah menyelidiki Istana Hades selama hampir 100 tahun. Meskipun markas Istana Hades sangat rahasia dan kami pikir tidak ada yang mengetahuinya, sebenarnya saya sudah lama mengetahuinya. Dulu, aku takut dengan kekuatan dunia bawah, jadi aku tidak menyerang markas besar Raja Dunia Bawah. Sekarang dunia bawah sudah mati, saya bisa menyingkirkan momok ini, kanker ini. Kata Huang Su, sangat gembira. Senior Huang, kami tidak membutuhkan terlalu banyak orang. Kita berdua saja sudah cukup. Kata Lu Ming. Baiklah, aku akan segera mengantarmu ke sana. Kata terpencil. Setelah itu, Lu Ming dan reruntuhannya terbang keluar dari ibu kota Kekaisaran Yun Huang dan menuju ke utara. Sisi utara pegunungan awan Kaisar sangat terpencil. Ada gunung di mana-mana, dan binatang iblis yang kuat berkeliaran. Tidak ada kerajaan di sini, dan tidak banyak orang yang selamat. Lu Ming dan reruntuhan sampai ke sebuah danau yang luas. Sejauh yang saya tahu, ada alam semesta lain di bawah danau ini. Markas besar Istana Hades berada tepat di bawah danau ini. Kata terpencil. Ini memang rahasia. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Ayo pergi. Kemudian, Lu Ming dan reruntuhannya bergegas ke danau. Dengan esensi sejati menutupi tubuh mereka, keduanya diam-diam menuju ke dasar danau. Danau itu sangat dalam. Bagian terdalam sebenarnya memiliki kedalaman 1000 meter. Tidak banyak lumpur di dasar danau. Sebagian besar terbuat dari bebatuan halus. Di tengah bebatuan terdapat retakan selebar 2 meter. Di celah tersebut terdapat tulisan yang menghalangi air danau, sehingga danau tidak bisa mengalir masuk. Jelas sekali bahwa, markas besar Hades berada tepat di bawah. Keduanya menyembunyikan aura mereka dan diam-diam melewati prasasti. Setelah melihat prasasti itu, matanya tiba-tiba terbuka. Di bawah mereka, sebenarnya ada beberapa gua bawah tanah yang terbentuk secara alami yang membentang ke segala arah, sangat luas. Di depannya, dia bisa mendengar suara-suara samar. Keduanya bergerak maju. Di sebuah gua kecil, beberapa pembunuh berjubah hitam dari Istana Hades sedang berbicara. Lu Ming dan reruntuhannya melintas dan beberapa pembunuh jatuh tanpa suara. Bab 495 orang dari klan Seng. Kemudian, mereka berdua terus masuk lebih dalam, membunuh lebih banyak lagi pembunuh dari dunia bawah. Lu Ming tidak menunjukkan belas kasihan. Setiap pembunuh dari istana kerajaan dunia bawah berlumuran darah. Mereka semua dibayar untuk membunuh. Tak terhitung banyaknya orang tak bersalah yang tewas di tangan mereka. Dapat dikatakan bahwa setiap orang pantas dibunuh. Dalam waktu singkat, ratusan orang tewas di tangan keduanya. Serangan musuh, serangan musuh. Akhirnya, seseorang menemukan Lu Ming dan reruntuhannya. Teriakan ketakutan mereka menyebar di gua bawah tanah. Ledakan, ledakan. Sejak mereka ditemukan, mereka berdua tidak perlu menyembunyikan aura mereka. Keduanya meledak dengan kekuatan penuh dan menyerang dengan momentum yang menghancurkan.
Tidak ada yang bisa menghentikan keduanya. Harus dikatakan bahwa istana kerajaan dunia bawah memang sangat kuat. Ada 6 pembangkit tenaga listrik kerajaan bela diri di gua bawah tanah ini. Namun, yang terkuat di antara mereka hanya berada di puncak ranah Raja Bela Diri LV2. Tidak mungkin bagi mereka untuk melawan Lu Ming dan Huang Su dan mereka dengan mudah dibunuh. Dan EBSCP, ledakan yang memekakkan telinga meledak di gua bawah tanah, dan mulai bergetar. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada akhirnya, seluruh gua bawah tanah runtuh. Bas, bas. 2 sosok bergegas keluar dari dasar danau dan berdiri di kehampaan. Tentu saja, itu adalah Lu Ming dan reruntuhannya. Di bawah, air danau bergejolak. Karena runtuhnya gua bawah tanah, pusaran air besar terbentuk. Air danau mengalir turun dan menenggelamkan gua bawah tanah sepenuhnya. Tidak ada satu orang pun yang lolos dari Istana Hades. Haha, ini bagus sekali. Champion King, terima kasih kepada Anda, kami dapat menyingkirkan kanker di pegunungan awan Kaisar. Huang Su tertawa terbahak-bahak, sangat riang. Senior Huang, kamu terlalu sopan. Saya hanya melakukannya demi kenyamanan. Oh benar, aku harus merepotkanmu dengan sisa cabang istana kerajaan dunia bawah. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, hahaha, tidak masalah. Segera setelah aku kembali, aku akan segera menyerukan kepada semua negara untuk mengepung dan memusnahkan orang-orang dari istana Raja Dunia Bawah. Kata Huang Su sambil tersenyum. Itu bagus, maka junior ini akan pergi. Dengan itu, Lu Ming berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke cakrawala. Dia jenius. Saya ingin tahu ketinggian apa yang akan dia capai di masa depan. Saya sangat menantikannya. Melihat ke arah mana Lu Ming pergi, reruntuhan itu bergumam pada dirinya sendiri. Lu Ming berjalan menuju istana surgawi surga Empyrean. Jarak antara pegunungan Yun Emperor dan kota bintang yang tak terhitung jumlahnya lebih dekat. Lu Ming hanya menghabiskan 3 hari untuk kembali ke istana Kaisar Surga. Kemudian, dia melaporkan misinya dan kembali ke halaman langit timur. Di aula besar Istana Guntur, wajah Master Istana Guntur sangat muram saat dia duduk di kursi di atas. Apa yang sedang terjadi? Sudah lama sekali, kenapa Cao Er dan Zhang Kong belum juga kembali? Juga, 5 orang itu tidak mengirimiku pesan apapun. Guru Istana Guntur bergumam, merasa sedikit cemas. Sudah lama sekali, tapi Qiu Changkong dan Sue Chao belum kembali. Ini memberinya firasat buruk. Mungkinkah Lu Ming benar-benar tidak mati? Itu tidak mungkin. Menurut apa yang dikatakan Su Zong dan yang lainnya, Lu Ming pasti sudah mati. Terlebih lagi, meski dia belum mati, dia akan tetap mati saat mencapai kekaisaran matahari terik. Tapi kenapa Changkong dan yang lainnya belum kembali? Apa yang terjadi? Sialnya, aku diawasi dengan ketat oleh angin eksentrik dan yang lainnya. Saya bahkan tidak bisa mengirim orang untuk mencari tahu lebih lanjut. Guru Istana Guntur meraung dalam hatinya. Saat itu, ketika Su Zong, Huang Jing, dan yang lainnya kembali ke Istana Surgawi Surga Empire, mereka melaporkan bahwa mereka telah bertemu dengan orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi dan bahwa pria kekar botak telah menyerang Lu Ming. Hal ini menyebabkan keributan besar. Tuan Istana Angin, Tuan Istana Api, dan yang lainnya sangat marah. Mereka telah mencurigai Tuan Istana Guntur pada saat pertama. Namun, Master Istana Guntur tentu saja menyangkalnya. Master Istana lainnya tidak memiliki bukti apapun dan tidak dapat melakukan apapun terhadap Master Istana Guntur. Namun, mereka telah mengirim orang untuk mengawasi Guru Istana Guntur dan melihat apa yang akan dia lakukan. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, penguasa Istana Guntur sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di Kerajaan Matahari Terik. Dia juga tidak tahu bahwa orang-orang yang dia kirim semuanya telah dibunuh oleh Lu Ming. Tuan Balai, Tuan Balai. Pada saat ini, seorang pria muda berlari masuk dengan tergesa-gesa. Apa itu? Berbicara, kata Master Istana Guntur sambil mengerutkan kening. Tuan Balai, Lu Ming telah kembali. Pemuda itu berteriak. Apa, Lu Ming tidak mati? Bagaimana mungkin? Apakah kamu yakin tidak salah? Tuan Istana Guntur tiba-tiba berdiri dari kursinya dan hampir berteriak. Itu benar, saya melihatnya menyerahkan misi dengan mata kepala sendiri. Dia telah kembali ke halaman langit timur. Pria muda itu melaporkan. Sial, kenapa kecil itu belum mati? Bagaimana mungkin?
Master Istana Guntur meraung. Menurut pengaturannya, Lu Ming seharusnya sudah mati. Bahkan jika dia berhasil melarikan diri dari para murid Sekte Mayat Surgawi, dia masih akan mati ketika dia kembali ke Kekaisaran Matahari yang terik. Tapi sekarang, Lu Ming telah kembali hidup-hidup. Mungkinkah seseorang diam-diam membantunya? Mungkin saja, sangat mungkin Tuan Istana dan Tuan Istana telah mengirim orang untuk membantunya secara rahasia. Pasti begitu. Cahaya di mata Tuan Istana Guntur berkedip-kedip terus-menerus. Lu Ming, kecil ini, aku tidak bisa membiarkannya hidup. Aku harus menemukan cara untuk menyingkirkannya. Niat membunuh yang dingin melintas di mata Tuan Istana Guntur. Pada saat ini, ekspresinya berubah dan jimat giok transmisi suara muncul di tangannya. Dia memindainya dengan pikirannya dan awalnya sedikit terkejut, lalu dia sangat gembira. Keluarga Seng sebenarnya mengirim seseorang ke sini saat ini. Bagus. Bukankah Lu Ming punya dendam terhadap Seng Wushuang? Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk menabur perselisihan antara keluarga Seng dan membunuh Lu Ming dengan tangan keluarga Seng. Tuan Istana Guntur sangat gembira. Pergi dan sambut keluarga Seng. Kemudian, Master Istana Guntur melangkah keluar. Di sebelah barat kota bintang yang tak terhitung jumlahnya, 5 sosok sedang menuju ke arah kota. Dari 5 orang tersebut, 1 adalah seorang lelaki tua berambut putih, sedangkan 4 lainnya semuanya masih muda. Mereka semua berusia 20-an, 3 pria dan 1 wanita. Mereka berempat memiliki satu kesamaan, yaitu memiliki wajah yang dingin dan sombong, dengan ekspresi superioritas. Pada saat ini, 2 sosok terbang keluar dari kota bintang yang tak terhitung jumlahnya dan menyapa mereka berlima. Salah satunya adalah Seng Wushuang, dan yang lainnya adalah Master Istana Guntur. Hahaha, jadi itu saudara Seng Yao. Apa yang membawa Anda ke bagian timur wilayah Tianxuan? Petik 2. Master Istana Guntur menangkupkan tinjunya dan tertawa. Saudara Zeng, bagaimana kabarmu? Saya memang datang ke sini untuk masalah kecil. Pria tua berambut abu-abu itu tertawa. Seng Wushuang memberi hormat kepada sesepuh kemuliaan suci. Seng Wushuang berjalan maju dan membungkuk hormat. Seng Yao memandang Seng Wushuang dan wajahnya menjadi dingin. Dia mengangguk sedikit sebagai jawaban. Hehe, Seng Wushuang, kudengar kamu telah dianiaya dengan sangat kejam. Selain itu, Anda dianiaya oleh Ditian Divine Guard dari kelompok yang sama dengan Anda. Seng Wushuang, kamu benar-benar mempermalukan keluarga Seng kami. Seorang pemuda dari keluarga Seng mencibir. Itu benar, Seng Wushuang, kamu benar-benar sampah. Anda sebenarnya dianiaya di bagian timur wilayah Tianxuan. Jika Anda kembali ke bagian tengah wilayah Tianxuan, Anda akan lebih buruk daripada sampah. Pemuda lainnya mencibir. Wajah Seng Wushuang memerah dan dia mengepalkan tangannya erat-erat. Bab 496 datang untuk Lu Ming. Dia marah, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Dia hanyalah murid cabang keluarga Seng. Namun, para pemuda di depannya ini adalah keturunan langsung dari keluarga Seng. Entah itu status atau kultivasi, mereka berkali-kali lebih tinggi darinya. Dia tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang ini. Klan Seng adalah klan paling kuno di seluruh wilayah Tianxuan. Itu juga salah satu dari 2 klan terkuat di wilayah Tianxuan. 1 dari keluarga Seng, dan 1 lagi dari keluarga Mu. Klan Seng terletak di tengah-tengah wilayah Tianxuan. Pusat wilayah Tianxuan adalah tempat paling subur, luas, dan kaya di seluruh wilayah Tianxuan. Luas wilayah Tianxuan bagian tengah 10 kali lipat luas wilayah Tianxuan bagian timur. Ada banyak orang berbakat dan bakat luar biasa. Tempat itu adalah inti dari seluruh wilayah Tianxuan. Para pemuda di depannya berasal dari garis keturunan langsung keluarga Seng. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa membuat Seng Wushuang tersinggung. Seng Wushuang, jangan khawatir. Meskipun kamu adalah sampah, kamu tetaplah anggota keluarga Seng. Bahkan jika Anda adalah anjing dari keluarga Seng, kami akan membuat Anda membayar 10 kali lipat harga jika Anda diintimidasi. Jangan khawatir, kami akan membalaskan dendammu. Seorang pria muda berkata sambil tersenyum. Wajah Seng Wushuang menjadi semakin jelek. Apa maksudnya? Apakah dia dibandingkan dengan seekor anjing? Lu Ming, ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Jika tidak, saya tidak akan mengalami penghinaan sebesar itu. Aku tidak akan melepaskanmu. Seng Wushuang meraung di dalam hatinya.
Dia tidak berani menyinggung keturunan langsung keluarga Seng. Dia hanya bisa menyalahkan segalanya pada Lu Ming. Haha, saudara Seng, dan para pahlawan lainnya, ayo masuk dulu dan menyusul. Tuan Istana Guntur tertawa. Baiklah, Seng Yao mengangguk. Segera, sekelompok orang datang ke Istana Guntur. Seseorang telah menyiapkan teh spiritual dan buah spiritual. Semua orang mengambil tempat duduknya. Saudara Seng, bolehkah saya tahu mengapa Anda datang kali ini? Zeng ini mungkin bisa membantu. Tuan Istana Guntur adalah orang pertama yang berbicara. Saya tidak senang dengan saudara Zeng. Kali ini, saya di sini terutama untuk melakukan sesuatu yang dipercayakan oleh Tuan Muda Xingchen kepada saya. Kata Seng Yao. Apa, Tuan Muda Xingchen? Mendengar itu, ekspresi Master Istana Guntur dan Seng Wushuang berubah. Seng Xingchen adalah orang jenius nomor satu di antara generasi muda keluarga Seng. Dia adalah monster yang tiada taranya. Pada usia 21 tahun, dia telah mencapai ranah Raja Bela Diri dan mengejutkan seluruh wilayah Tianshuan. Saya ingin tahu apa yang menjadi perhatian Tuan Muda Xingchen di bagian timur wilayah Tianshuan. Petik 2. Tuan Istana Guntur bertanya. Itu bukan masalah besar. Tuan Muda Xingchen terutama mencari seseorang, dan kemudian dia meminta kami untuk membawa orang ini ke wilayah tengah. Kata Seng Yao. Mencari seseorang. Tuan Muda Xingchen, siapa yang kamu cari? Tanya Tuan Istana Guntur. Kami juga tidak tahu. Oleh karena itu, kita memerlukan bantuan dari Master Istana Guntur. Kata Seng Yao. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Apakah kamu punya petunjuk? Master Istana Guntur langsung terlihat berusaha sekuat tenaga. Saudara Zeng, kamu pasti tahu tentang putri Tuan Istanamu, Nona Mulan, kan? Kata Seng Yao. Ekspresi Tuan Istana Guntur berubah lagi, dan dia berkata, tentu saja saya tahu tentang putri Tuan Istanamu, Nona Mulan. Saya juga mendengar bahwa Nona Mulan telah bertunangan dengan Tuan Muda Konstelasi sejak dia masih muda. Penguasa istana yang mereka bicarakan bukanlah penguasa istana dari Istana Timur di wilayah Tianshuan, melainkan penguasa istana dari seluruh istana di wilayah Tianshuan. Itu benar, tapi gadis itu Mulan tidak pernah ingin menikah dengan Tuan Muda Xingchen. Dia bahkan kabur dari rumah dan bersembunyi di tempat terpencil seperti pegunungan awan kaisar. Namun, dia sebenarnya kembali beberapa waktu lalu. Tuan Muda Xingchen telah mengirim orang untuk menyelidikinya. Gadis itu, Mulan, sebenarnya kembali karena dia ingin meminta undangan ke seleksi di Tian Divine Guard atas nama seseorang. Inilah orang yang dicari Tuan Muda Xingchen. Orang yang dimintai undangan oleh Mulan berasal dari Kekaisaran Matahari Terbakar di Pegunungan Yundi. Saya mendengar bahwa dia telah bergabung dengan penjaga dewa di Tian. Cahaya suci menjelaskan. Wajah Tuan Istana Guntur menunjukkan ekspresi ekstasi. Saudara Seng, saya kenal orang ini. Namanya Lu Ming. Ada dua penjaga dewa di Tian dari Kerajaan Matahari yang terik. Qiu Changkong jelas bukan salah satu dari mereka. Hanya Lu Ming yang tersisa. Lu Ming. Mendengar itu, wajah Seng Wushuang berubah. Apa yang salah? Apakah Lu Ming ini sangat terkenal? Seorang pemuda dari keluarga Seng bertanya. Semuanya, Lu Ming ini adalah penjaga surgawi surga timur dari timur wilayah Tianshuan. Dia juga yang melukai Seng Wushuang. Master Istana Guntur menjelaskan. Dia sangat gembira. Dia telah memikirkan bagaimana menggunakan keluarga Seng untuk menyingkirkan Lu Ming. Sekarang, dia menyadari bahwa dia tidak perlu melakukan apapun dan keluarga Seng tidak akan melepaskan Lu Ming. Lu Ming, mari kita lihat bagaimana kamu akan mati kali ini. Guru Istana Guntur berpikir dengan dingin di dalam hatinya. Jadi itu orang yang sama. Haha, itu bagus juga. Ini menyelamatkan kita dari masalah. Saya akan memberinya pelajaran dan melumpuhkan kultivasi Lu Ming. Lalu, aku akan membawanya kembali ke wilayah tengah dan menyerahkannya kepada Tuan Muda Istana Bintang untuk ditangani. Salah satu pemuda dengan alis berbentuk pedang tertawa. Semuanya, jangan meremehkan Lu Ming. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Belum lama ini, dia mengalahkan seorang jenius yang baru saja menerobos ke ranah Raja Bela Diri ketika dia hanya berjarak setengah langkah dari ranah Raja Bela Diri. Kata guru Istana Guntur. Tentu saja dia tidak menyebutkan bahwa Raja Bela Diri yang dikalahkan adalah muridnya, karena itu sangat memalukan. Apa, prajurit Raja setengah langkah benar-benar mengalahkan Raja Bela Diri?
Wajah Seng Yao dan 4 orang jenius dari keluarga Seng berubah drastis. Bagaimana mungkin? Bagaimana Raja Setengah Langkah bisa mengalahkan Raja Sejati? Pemuda beralis pedang itu tidak dapat mempercayainya. Itu benar, Seng Wushuang ada di sana dan dia melihatnya. Kata guru istana Guntur. Itu benar, itu benar. Kekuatan tempur Lu Ming sangat menakutkan. Kata Seng Wu dengan dingin. Raja Setengah Langkah sebenarnya bisa mengalahkan Raja. Meskipun dia baru saja menerobos, itu masih sulit dipercaya. Kalau begitu, kita tidak bisa membiarkan anak ini hidup. Sein Kong, Sein mungkin, kalian berdua pergi bersama dan melumpuhkan kultivasi Lu Ming terlebih dahulu. Lalu, bawa dia turun dan bawa dia kembali ke wilayah tengah. Cahaya suci memerintahkan. Jangan khawatir, tetua. Tidak peduli seberapa kuat Lu Ming, dia hanyalah Raja Setengah Langkah. Saya telah mencapai tahap awal alam Raja Bela Diri tingkat kedua, dan aura suci saya telah mencapai puncak alam Raja Bela Diri tingkat kedua. Akan sangat mudah untuk menjatuhkannya. Pemuda dengan alis seperti pedang, Seng Kong, berkata dengan percaya diri. Selain itu, mereka semua jenius, dan kecakapan bertarung mereka tak tertandingi di antara mereka yang berada di level yang sama. Mereka bahkan bisa melawan orang-orang yang levelnya lebih tinggi. Lu Ming seharusnya berada di halaman langit timur. Aku akan membawamu ke sana. Kata Seng Wu segera. Memikirkan Lu Ming dipukuli seperti anjing mati, hatinya bergetar karena kegembiraan. Lu Ming, beraninya kamu menyakitiku dan mengambil 30.000 keping kristal spiritual kelas atas dariku. Aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat jumlahnya. Seng Wushuang meraung di dalam hatinya. Dia segera membawa udara Sein dan kekuatan Sein ke halaman surga timur. Begitu Lu Ming kembali ke halaman langit timur, dia duduk bersila dan memikirkan arah kultivasinya. Sekarang, mentalitas Guntur saya berkembang sangat cepat. Ini hampir berada di tahap tengah dari level 1 tingkat bawah. Namun, kemajuan mentalitas angin dan api saya terlalu lambat. Saya harus berkembang lebih cepat. Lu Ming sedang berpikir keras. Bab 497 menyerang halaman langit timur. Masih terlalu lambat untuk dengan cepat menaikkan level 2 alam niat bahkan di Istana Pencerahan Dao. Hanya kristal niat yang dapat dengan cepat menaikkan level kedua ranah niat ini. Namun, tidak realistis untuk membeli kristal maksud dalam jumlah besar. Aku akan pergi melihat rumah harta karun mistis itu nanti. Kristal niat, barang habis pakai yang sangat efektif dalam memahami niat, terlalu sulit untuk dibeli. Sebab, semua orang membutuhkannya, dan tidak akan ada surplus. Jika mereka membelinya, maka akan dikonsumsi. Membeli dalam jumlah kecil mungkin bisa dilakukan, tetapi membeli dalam jumlah besar akan sulit. Kristal spiritual yang kumiliki sekarang seharusnya cukup bagiku untuk menerobos ke alam Raja Bela Diri tingkat kedua. Selama periode waktu ini, Lu Ming telah memperoleh cincin penyimpanan pria botak dan cincin penyimpanan 6 raja, termasuk Sue Chao, dari pertempuran di Sekte Pedang Mistik. Dia telah memperoleh banyak kristal roh kelas atas. Sekarang, Lu Ming memiliki 150.000 kristal spiritual berkualitas tinggi. Di alam Raja Bela Diri, hal terpenting adalah memahami kehendak langit dan bumi. Hanya dengan menerobos kehendak langit dan bumi barulah kultivasi seseorang dapat menembusnya. Setelah alam esensi langit dan bumi menerobos, akan lebih mudah untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Selama ada sumber daya dan energi yang cukup, seseorang dapat membuat terobosan dalam budidaya. Kristal spiritual tertinggi tidak diragukan lagi adalah yang paling cocok. Selain itu, Lu Ming punya keuntungan. Dia memiliki garis keturunan 9 naga. Kecepatan dia memurnikan kristal roh tingkat tertinggi puluhan atau bahkan ratusan kali lebih cepat daripada yang lain. Sekarang, saya akan meningkatkan kultivasi saya terlebih dahulu. Kehendak Guntur Lu Ming telah lama mencapai tingkat awal keinginan. Dengan kata lain, selama Lu Ming memiliki sumber daya yang cukup, dia dapat menerobos ke alam Raja Bela Diri tingkat 4 tanpa hambatan apapun. Lu Ming melambaikan tangannya dan 10.000 keping kristal spiritual kelas atas muncul. Meledak. Inti penting Lu Ming menyebar dan 10.000 kristal roh kelas atas meledak. Energi spiritual di halaman itu sangat kaya. Melahap. Garis keturunan 9 naga muncul. Ia membuka mulutnya dan menarik napas. Ki spiritual agung langit dan bumi ditelan oleh garis keturunan 9 naga seperti air.
Garis keturunan 9 naga mulai disempurnakan dengan cepat. Bahkan kristal spiritual terbaik pun memiliki kotoran dan perlu waktu untuk memurnikannya. Paling banyak butuh puluhan bahkan 100 buah. Namun, Luming memurnikan puluhan ribu kristal roh kelas atas pada saat yang sama dengan kecepatan yang menakutkan. Jika orang lain melihat ini, mereka akan ketakutan setengah mati. Garis keturunan 9 naga sepertinya bernafas. Dengan setiap tarikan napas, energi yang sangat murni melonjak ke dalam tubuh Luming dan diserap olehnya, berubah menjadi esensi klasik. Tingkat kultivasi Luming meningkat pesat dan dia mendekati tahap akhir alam Raja Bela Diri tingkat 1. Segera, 10.000 keping kristal roh kelas atas dimurnikan. Luming mengeluarkan 10.000 keping kristal roh kelas atas lainnya dan mulai memurnikannya. Ketika Luming telah memurnikan 30.000 keping kristal roh kelas atas, tubuhnya bergetar dan raungan naga terdengar. Dia telah menerobos ke ranah Raja Bela Diri LV1. Ya Dewa, saya telah menyempurnakan 30.000 keping kristal spiritual berkualitas tinggi untuk menerobos dari tahap tengah alam Raja Bela Diri ke-55 ke tahap akhir. Itu terlalu mahal. Saya masih memiliki 120.000 keping kristal spiritual berkualitas tinggi. Saya rasa paling banyak saya hanya bisa menerobos ke tahap awal alam Raja Bela Diri ke-55-2. Luming tidak bisa berkata-kata saat mengonsumsi kristal roh kualitas terbaik. Konsumsi ini terlalu mengerikan. Bagaimana orang awam mampu membelinya? Saya tidak peduli lagi. Tidak peduli berapa banyak sumber daya yang aku konsumsi, meningkatkan kekuatanku adalah satu-satunya cara. Kemudian, Luming mengeluarkan 10.000 keping kristal spiritual kelas atas dan meledakkan semuanya. Dia kemudian mulai melahap dan memurnikannya. Saat ini, Seng Wushuang, Seng Kong, dan Seng Wei tiba di luar halaman surga timur. Saudaraku, ini adalah halaman langit timur tempat tinggal Luming. Dia baru saja kembali belum lama ini dan seharusnya berada di dalam. Namun, ada formasi prasasti besar yang menjaga halaman. Seng Wushuang mengungkapkan senyuman tersanjung dan berbicara kepada Seng Kong dan Seng Wei. Di keluarga Seng, status keturunan langsung dan keturunan cabang terlalu berbeda. Keluarga Seng sudah terlalu lama berada di wilayah Tianshuan. Mereka memiliki cabang yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak dari mereka tidak berbeda dengan pelayan. Meskipun Seng Wushuang sangat berbakat, dia tetap bukan siapa-siapa di mata keturunan langsung keluarga Seng. Ya, Seng Kong mengangguk sedikit dan berkata, jadi bagaimana jika ada formasi rune? Ledakan saja secara langsung. Setelah mengatakan itu, langit suci muncul dengan telapak tangan. Ki spiritual bumi di dunia berkumpul dengan liar dan berubah menjadi tangan kuning besar. Tangannya sebesar gunung kecil, dan langsung menghantam halaman surga timur. Bas! Halaman surga timur bersinar dan rune muncul, membentuk layar cahaya. Ledakan! Tangan kuning besar itu membentur tirai tipis. Meski tidak memecahkan tirai tipis, halaman surga timur mulai bergetar. Pada saat ini, Luming sedang menyempurnakan ki spiritual dari kristal roh tingkat tertinggi dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, seluruh halaman berguncang hebat seolah hendak meledak. Ini terlalu mendadak. Luming terkejut. Dalam keterkejutannya, inti penting dalam tubuhnya mau tidak mau menjadi liar. Puff! Wajah Luming memerah dan dia mengeluarkan seteguk darah. Sial, siapa itu? Kamu benar-benar berani menyerang halaman langit timur. Luming meraung di dalam hatinya. Dia kemudian mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya dengan sekuat tenaga untuk menstabilkan esensi vital yang kacau. Di luar, pohon palem langit suci mengguncang seluruh gunung. Satu demi satu sosok terbang ke langit. Siapa di sana? Anda berani menyerang halaman langit timur. Ini melanggar aturan. Lihat, itu Seng Wushuang. Dengan siapa dia? Petik 2. Yang lain mulai berdiskusi. Siapa di sana? Anda benar-benar berani menyerang halaman di Tian Divine Guard lainnya. Anda sudah melanggar aturan. Ikuti saya ke Balai Penegakan Hukum untuk dihukum. Seorang diakon terbang mendekat dan berteriak dengan marah. Kamulah yang berani. Ini urusan keluarga Seng. Enyah. Pergi. Seng Kong berteriak dan melambaikan tangannya. Token giok ungu emas terbang dan membesar dengan cepat. Ada kilatan cahaya di atasnya, dan dua kata emas besar terukir di tengahnya. Seng Tian. Token langit suci keluarga Seng. Ekspresi diakon berubah drastis. Di keluarga Seng, hanya keturunan langsung dari keluarga Seng,
dan hanya yang sangat menonjol, yang memiliki medali langit surgawi. Itu mewakili status seseorang. Adegan itu menjadi gempar. Keturunan langsung dari keluarga Seng benar-benar muncul di sini. Mungkinkah dia ada di sini untuk membela Seng Wushuang? Bagaimana Seng Wushuang bisa begitu kuat sehingga dia bisa mengundang keturunan langsung dari keluarga Seng? Sekarang, kenapa kamu tidak tersesat? Seng Kong mencaci maki. Diakon itu menunjukkan senyuman jelek di wajahnya. Dia melirik ke halaman langit timur, mengertakkan gigi, dan pergi. Aturan bermanfaat bagi orang biasa. Namun, klan Seng adalah salah satu dari dua klan terkuat di wilayah Tianshuan. Mereka mengabaikan aturan-aturan ini begitu saja. Melanjutkan, mari kita lihat apakah kamu akan keluar. Langit suci membentur telapak tangan lainnya. Sebuah cetakan telapak tangan besar jatuh di halaman surga timur, menyebabkannya bergetar hebat. Di halaman langit timur, mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh. Dia kemudian memfokuskan pikirannya dan fokus untuk menstabilkan Yuan aslinya. Ledakan, ledakan, jejak telapak tangan dari langit suci terus-menerus jatuh. Halaman surga timur seperti perahu kecil di tengah badai, terus bergetar. Lu Ming sudah selesai. Seng Wushuang sebenarnya mengundang keturunan langsung dari keluarga Seng. Aura keduanya tak terduga. Mereka jelas bukan tingkatan raja biasa. Menurutku pasti ada yang lain. Itu hanya Seng Wushuang. Saya khawatir keturunan langsung dari keluarga Seng tidak akan datang sejauh ini untuk mencari masalah dengan Lu Ming. Para penjaga dewa di Tian lainnya berbisik di antara mereka sendiri. Bab 498 Aku akan menamparmu 9 kali. Langit suci muncul 9 telapak tangan berturut-turut. Saat telapak tangan ke-10 hendak dipukul, suara gemuruh panjang terdengar dari halaman langit timur. Sepatah kata pecah di layar cahaya, dan sesosok tubuh keluar. Itu Lu Ming. Dia telah bergegas keluar. Itu tidak bijaksana. Ini sungguh tidak bijaksana. Lawan tidak dapat mematahkan formasi prasasti di halaman langit timur. Jika saya Lu Ming, saya akan bersembunyi di halaman langit timur agar lawan tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya mendekati kematian dengan bergegas keluar sekarang. Lu Ming masih muda dan terburu. Dia juga berbakat. Tentu saja, dia tidak tahan jika dia dibuli. Sangat disayangkan lawannya kali ini adalah keturunan langsung dari keluarga Seng, seorang raja yang kuat. Sue Chao tidak bisa dibandingkan dengannya. Lu Ming dalam bahaya kali ini. Lu Ming berdiri dalam kehampaan dan melihat sekilas Seng Wushuang, Seng Kong, dan Seng Wei. Seng Wushuang, ini kamu lagi. Saya pikir Anda sedang mencari kematian. Lu Ming berteriak dengan marah, matanya memancarkan niat membunuh yang dingin. Haha, Lu Ming, jangan terlalu sombong. Kali ini, kaulah yang akan mati. Seng Wushuang mencibir tanpa rasa takut. Langit suci melangkah maju dan memandang Lu Ming dengan arogan. Jadi kamu adalah Lu Ming. Sangat bagus. Saya pikir Anda akan seperti kura-kura yang bersembunyi di dalam cangkangnya dan tidak keluar. Sekarang setelah kamu keluar, segera hancurkan kultivasimu dan ikuti aku ke wilayah tengah wilayah Tianshuan. Langit suci meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memerintahkan. Lu Ming memandang ke langit suci seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Siapa orang ini? Apakah dia punya masalah dengan otaknya? Saat dia keluar, dia meminta Lu Ming untuk menghancurkan kultivasinya dan pergi bersamanya. Dia pikir dia siapa? Oleh karena itu, Lu Ming angkat bicara dan berkata dengan acuh tak acuh, dari mana anjing liar ini berasal? Kenapa kamu menggonggong di depan pintuku? Apakah kamu ingin menjadi anjing penjagaku? Petik 2. Apa yang baru saja Anda katakan? Begitu Lu Ming mengatakan ini, langit suci tercengang. Lu Ming sebenarnya berani berbicara dengannya seperti itu. Apakah kamu tahu siapa aku? Dengarkan baik-baik, saya anggota keluarga Seng, keturunan langsung dari keluarga Seng. Sekarang, berlutut dan akui kesalahanmu, tampar dirimu sendiri 100 kali, lalu hancurkan kultivasimu sendiri. Teriak Seng Kong. Omong kosong apa keluarga Seng? Saya belum pernah mendengarnya. Kaulah yang baru saja menyerang halaman surga timur, kan? Baiklah, total Anda sudah memukul 9 kali. Aku akan memberimu 9 tamparan sebelum kamu bisa pergi. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang di dekatnya tercengang. Lu Ming sangat arogan. Dia begitu sombong di depan keturunan langsung keluarga Seng. Dia hanya mencari kematian.
Bahkan tanpa nama keluarga Seng, pihak lain masih merupakan raja bela diri yang kuat. Lu Ming hanya mendekati kematian. Namun, mereka tidak tahu bahwa Lu Ming belum pernah mendengar tentang keluarga Seng. Terlebih lagi, mengingat karakter Lu Ming, meskipun dia mengetahuinya, dia akan memiliki sikap yang sama. Seng Kong, Seng Wei, dan yang lainnya juga tercengang. Terutama Seng Kong, yang wajahnya memerah dan tubuhnya dipenuhi niat membunuh yang intens. Dia sangat marah hingga dia gemetar. Dia memelototi Lu Ming dan meraung, "Kecil, kamu sedang mencari kematian. Anda sedang mencari kematian. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Ledakan. Aura seperti tsunami muncul dari udara Sein. Tekanan mengerikan menyebar hingga 10 mil. Sungguh aura yang kuat. Ini adalah ahli ranah Raja Bela Diri LV2. Siapa ini? Kamu berani menyerang di kediaman para pengawal Dewa di Tian. Di kejauhan, banyak sosok bergegas keluar dari puncak gunung. Kelompok penjaga Dewa di Tian sebelumnya tinggal di puncak gunung ini. Banyak dari mereka bahkan berhasil menembus alam Raja Bela Diri. Bas dan EBSP, suara mendesing. Para penjaga Dewa di Tian juga terbang. Ketika mereka mengetahui bahwa itu adalah keturunan langsung dari keluarga Seng, mereka semua terkejut. Tidak ada yang berani ikut campur. Sekarang, berlutut, mati, langit suci meraung dan melangkah maju. Dia melambaikan telapak tangannya dan telapak tangan besar berwarna kaki menekan Lu Ming. Dia sangat kuat. Dia berada di ranah Raja Bela Diri ke-55-2, dan kekuatan tempurnya pasti berada di puncak ranah Raja Bela Diri ke-55-2. Dia adalah seorang jenius yang tiada taranya. Lu Ming sudah selesai. Orang ini 10 kali lebih kuat dari Sue Chao. Begitu udara suci mulai bergerak, segala macam pikiran melintas di benak orang-orang di sekitarnya. Kamu hanyalah seniman bela diri tingkat Raja Bela Diri LV2. Apa yang bisa dibanggakan? Petik 2. Suara tenang Lu Ming terdengar saat telapak tangan besar berwarna kaki hendak mengenai Lu Ming. Kemudian, Lu Ming melayangkan pukulan. Telapak tangan kaki yang besar meledak seolah terbuat dari tahu. Lu Ming melangkah maju. Dalam sekejap, dia muncul di depan langit suci. Langit suci tidak menyangka Lu Ming mampu menerobos serangannya dengan begitu mudah dan muncul di hadapannya begitu cepat. Menurut Master Istana Guntur dan Seng Wushuang, bukankah Lu Ming hanyalah raja setengah langkah 2 bulan lalu? Bagaimana raja setengah langkah bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Oleh karena itu, sudah terlambat baginya untuk menghindar. Lu Ming mengangkat tangannya dan menamparkan. Suara tamparan yang tajam menyebar jauh dan luas. Tamparan itu membuat Sein Kong berputar lebih dari 10 kali di tempat. Dia kemudian memandang Lu Ming dengan ekspresi tercengang. Dia benar-benar tercengang. Yang lainnya juga tercengang. Mereka semua melebarkan mata dan menatapnya. Lu Ming sebenarnya telah menamparkan langit suci. Bagaimana dia melakukannya? Aura yang baru saja keluar dari langit suci telah mencapai ranah Raja Bela Diri LV2. Semua orang mengira mereka sedang bermimpi. Tamparan pertama, 8 tamparan lagi. Hanya ketika suara acuh tak acuh Lu Ming terdengar, semua orang sadar. Kak, segera, suara helaan napas terdengar. Seorang raja, seorang raja. Untuk bisa mengalahkan serangan Seng Kong dan menamparnya, dia sudah pasti seorang raja. Lu Ming telah mencapai kerajaan raja. Bagaimana ini mungkin? Bukankah kecepatan ini terlalu cepat? Belum lama ini, ketika Lu Ming menantang Sue Chao, dia hanyalah raja setengah langkah. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, Lu Ming telah mencapai kerajaan. Dia hanyalah monster. Kita harus tahu bahwa bahkan para jenius yang tiada taranya pun harus tetap berada di alam raja setengah langkah untuk jangka waktu tertentu. Bisa jadi hanya dalam waktu 1 tahun, atau selama beberapa tahun sebelum mereka dapat mencoba menerobos ke kerajaan. Selain itu, tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Sekarang, Lu Ming sebenarnya telah menjadi raja hanya dalam beberapa bulan. Selain itu, dia bahkan telah menamparkan wajah jenius alam Raja Bela Diri kelas 2. Ini sungguh sulit dipercaya. Terutama Seng Wushuang, yang begitu terkejut hingga matanya hampir melotot dan tubuhnya gemetar hebat. Beberapa bulan yang lalu, dia menegur Lu Ming. Dia masih bisa mengingatnya dengan jelas. Sekarang, Lu Ming telah benar-benar meninggalkannya dalam debu. Petik 2. Saat itulah langit suci bereaksi dan mengeluarkan teriakan gila. Lu Ming melambaikan tangannya dan menamparkan wajah Seng Kong lagi.
Jeritan Sengkong tiba-tiba berhenti dan tubuhnya terbang jauh. Kamu sedang mencari kematian. Di sisi lain, Sein mungkin akan mengeluarkan teriakan marah. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Untaian api merah mengelilinginya. Aura panas menyebar, membakar dan memutar ruang. Aura puncak kerajaan bela diri LV2. Tinju naga berkobar. Mati. Dia meraung dan melayangkan pukulan. Seekor naga api menerkam Luming dengan taring dan cakarnya terbuka. Sangat menakutkan. Bahkan seorang pejuang biasa di tahap awal alam Raja Bela Diri tingkat ketiga tidak akan berani menerima serangan ini secara langsung. Tidak ada keraguan bahwa Seng Wei adalah seorang jenius yang tiada taranya. Dia bahkan bisa melintasi level untuk melawan Raja Bela Diri. Serangan naga sejati. Tombak penakluk iblis muncul di tangan Luming. Dia menusukkan tombaknya ke depan dan naga sejati 3 warna terbang keluar. Kedua naga sejati bertabrakan di udara. Bab 499 Cahaya Suci menyambar. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga dan raungan naga bergema di langit dan bumi. Pada akhirnya, naga api bukanlah tandingannya. Itu meledak sepotong demi sepotong dan menghilang. Mengaum. Meskipun naga sejati 3 warna itu jauh lebih kecil, ia masih menerkam ke arah aura suci. Tubuh Seng Wei bergetar hebat saat dia mundur. Adegan itu sunyi senyap. Luming terlalu kuat. Dia tidak hanya berhasil menembus alam Raja Bela Diri, tapi dia juga bukan tandingan aura suci Raja Bela Diri LV2 Puncak. Ini sungguh sulit dipercaya. Ledakan. Luming melangkah maju dan melambaikan tangannya. Sebuah cetakan telapak tangan besar menyelimuti langit suci. Ayo serang bersama. Langit suci meraung. Di sisi lain, kekuatan Sein juga telah pulih. Itu meledak dengan seluruh kekuatannya dan menyerang Luming. Ketika keduanya bergabung, kekuatan mereka sangat menakutkan. Namun, semuanya sia-sia. Ledakan. Setelah beberapa ledakan, Seng Wei mengeluarkan darah dan mundur seperti bola meriam. Lalu, ada tamparan keras lainnya. Luming telah menamparkan wajah langit suci lagi. Tamparan ketiga. Suara tenang Luming terdengar. Mati, kecil, aku ingin kamu mati tanpa tempat pemakaman. Mati. Langit suci meraung seperti orang gila. Dia menjadi gila. Siapa dia? Dia adalah keturunan langsung dari keluarga Seng, dan seorang jenius yang tiada taranya. Dia tumbuh dengan sendok emas di mulutnya. Siapa yang berani memperlakukannya seperti ini? Di bawah pengawasan penonton, dia ditampar 3 kali oleh Luming. Ini lebih buruk daripada membunuhnya. Omong kosong sekali, bertarunglah. Sosok Luming bergerak dan dia menyerang ke arah langit suci lagi. Langit suci meraung marah dan menyerang Luming dengan marah, tapi semuanya sia-sia. Dia menerima tamparan keras lagi di wajahnya. Itu sangat jelas dan terdengar jelas. Tamparan keempat. Suara tenang Luming terdengar lagi. Petik 2. Langit suci menderu dengan liar, hatinya diambang kehancuran. Yang lain merasakan hawa dingin di gusi mereka, seolah tamparan ini mendarat di wajah mereka. Luming, lepaskan langit suci. Tahukah Anda bahwa Anda telah menyebabkan bencana besar? Petik 2. Di sampingnya, Seng Wei meraung. Wajahnya penuh ketakutan, dan dia tidak berani membantu. Lelucon apa? Aku menamparnya beberapa kali dan itu menjadi bencana besar. Dia baru saja menyerang halaman langit timur. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa dia telah menyebabkan bencana besar? Luming menegur sambil tersenyum dingin. Luming, kami adalah keturunan langsung dari keluarga Seng, tahukah kamu? Kami berbeda darimu. Mati. Seng Wei meraung, terutama kepada keturunan langsung keluarga Seng. Omong kosong apa yang merupakan keturunan langsung dari keluarga Seng? Dia tidak berharga di mataku. Begitu Luming selesai berbicara, dia menamparkan wajah langit suci lagi. Tamparan kelima. Tamparan keenam. Tamparan ketujuh. Suara tamparan terdengar terus-menerus. Di tempat kejadian, semua orang tercengang saat mereka melihatnya dengan linglung. Terutama Seng Wushuang, yang wajahnya pucat pasi dan tubuhnya gemetar ketakutan. Saat itu, wajah Seng Kong bengkak seperti kepala babi. Semua meridian di tubuhnya tersegel, dan dia benar-benar kehilangan kekuatan untuk melawan. Berhenti. Ketika Luming selesai dengan tamparannya yang ke-8 dan hendak memberikan tamparannya yang ke-9, suara gemuruh yang menggemparkan datang dari jauh. Haha, Luming, kamu sudah mati.
Letakkan langit suci. Mendengar suara ini, Seng Wei sangat gembira, karena suara ini milik kemuliaan suci sesepuh. Lu Ming mengerutkan kening dan kilatan dingin muncul di matanya. Namun, telapak tangannya tidak berhenti dan dia menamparnya untuk ke-9 kalinya. Seluruh tubuh Seng Kong terlempar. Beraninya kamu. Kamu sedang mencari kematian. Suara itu terdengar lagi, dipenuhi amarah dan niat membunuh yang dingin. Bas. Ada 2 sosok lagi di tempat kejadian. Salah satunya adalah penguasa Istana Guntur, dan yang lainnya adalah tetua keluarga Seng, Seng Yao. Saat ini, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Sialan, Lu Ming si bastard kecil itu telah menerobos ke alam raja bela diri dan kekuatan tempurnya begitu kuat. Cao, Chang Kong dan yang lainnya mungkin sudah mati. Guru Istana Guntur meraung dalam hatinya. Sebelumnya, dia mengira seseorang sedang membantu Lu Ming. Namun, terbukti Lu Ming tidak membutuhkan bantuan siapapun sama sekali. Para ahli yang dia kirimkan bukanlah tandingan Lu Ming. Dia telah mencoba yang terbaik untuk melebih-lebihkan Lu Ming. Dia telah memasang rantai jebakan dan bahkan mengirim Raja Bela Diri tingkat ketiga dan 4 ahli Raja Bela Diri tingkat kedua untuk menangani Lu Ming, yang hanya raja setengah langkah. Ini hanyalah sebuah situasi yang mustahil untuk gagal, namun telah gagal. Kecil, aku sudah menyuruhmu berhenti, apa kamu tidak mendengarku? Cahaya suci memandang Lu Ming dengan tatapan yang sangat dingin. Bukankah aku baru saja berhenti? Lu Ming tersenyum tipis. Lu Ming, tahukah kamu siapa ini? Ini adalah tetua dari keluarga Seng. Beraninya kamu berdalih di depan tetua keluarga Seng. Kamu mendekati kematian. Juga, beraninya kamu melukai pahlawan keluarga Seng. Kamu telah melakukan kejahatan berat. Bukankah sebaiknya Anda berlutut dan menghancurkan kultivasi Anda? Petik 2. Teriak Tuan Istana Guntur. Mengaku bersalah. Hehe, orang itu menyerang halaman langit timur tanpa menanyakan benar atau salah. Sesuai aturan, dia harus dihukum. Aku hanya melawan. Kejahatan apa yang saya alami? Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh tanpa rasa takut. Diam, siapa kamu? Bagaimana kehidupan rendahan bisa dibandingkan dengan garis keturunan langsung keluarga Seng? Berlutut dan akui kesalahanmu. Teriak Tuan Istana Guntur. Aku akan berlutut pada ibumu. Pak Tua, kamu mengira dirimu seekor anjing, tapi jangan menganggap orang lain sebagai anjing. Jika Anda ingin berlutut dan menjilat sepatu bot keluarga Seng, kembalilah dan perlahan berlutut dan jilatlah. Lu Ming berteriak. Dia sudah dipenuhi dengan niat membunuh terhadap penguasa Istana Guntur. Sekarang penguasa Istana Guntur terus memanggilnya kecil dan kemudian berlutut untuk mengakui kesalahannya. Lu Ming langsung marah. Dia tidak memberinya wajah sama sekali. Para penjaga dewa di Tian lainnya tercengang. Lu Ming ini terlalu berani. Dia sebenarnya berani memarahi Master Istana Guntur di depan umum. Benar saja, wajah Master Istana Guntur memerah dan tubuhnya gemetar karena marah. Dia menunjuk ke arah Lu Ming dan berteriak, pengkhianatan, pengkhianatan. Saudara Zeng, mengapa kamu membuang-buang napas padanya? Kita akan bicara setelah kita melumpuhkan budidayanya. Mati, kecemerlangan suci berteriak dengan dingin dan mengangkat tangannya. Konsep api yang mengerikan meledak, membentuk tangan raksasa yang menyala-nyala yang meraih Lu Ming. Dunia sedang panas terik. Keduanya memiliki konsep api yang sama, namun kekuatan suci dan kecemerlangan suci hanyalah sampah. Mereka sangat berbeda. Tidak ada perbandingan sama sekali. Tidak baik. Ekspresi Lu Ming berubah drastis. Dia bisa merasakan aura kematian yang mengerikan mendekatinya. Auranya begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahannya sama sekali. Perbedaannya terlalu besar. Ayo pergi. Tanda penjaga surgawi bersinar. Di belakang Lu Ming, layar cahaya pelindung halaman langit timur terbuka dan Lu Ming bergegas masuk. Kemudian, layar cahaya berkumpul. Bersembunyi. Apakah ada gunanya bersembunyi di dalam? Merusak. Cahaya suci berteriak dengan dingin. Ledakan. Pohon palem api besar langsung menghantam tirai tipis halaman langit timur. Tirai tipis berguncang hebat, dan seluruh puncak gunung berguncang seolah-olah akan meledak. Namun, pada akhirnya, layar cahaya tersebut masih berhasil memblokir serangan tersebut. Lagi. Cahaya suci mengerutkan kening dan menyerang dengan telapak tangan lainnya. Telapak tangan ini beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Bab 500 Raja Tingkat Puncak. Telapak tangan api raksasa,
sebesar gunung, menghantam halaman surga timur. Ledakan. Halaman langit timur bergetar hebat. Tirai tipis di luar juga bergetar hebat seolah-olah akan pecah kapan saja. Terlebih lagi, meski layar cahaya telah menghalangi telapak tangan yang menyala, masih ada kekuatan mengerikan yang merembes ke dalam layar cahaya. Di halaman, Lu Ming merasakan dampak yang kuat. Bang! Kekuatan mengerikan mendarat di tubuh Lu Ming, menyebabkan dia batuk darah. Kemuliaan suci itu terlalu kuat. Meskipun hanya sedikit kekuatan yang meresap ke dalamnya, itu telah melukai Lu Ming. Orang tua ini, Lu Ming mengertakkan gigi. Dia ingin memasuki kuil tertinggi, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa. Tidak perlu melakukan ini. Saya tidak bisa melawan orang tua ini sama sekali, dan Anda tidak mengizinkan saya masuk. Petik 2. Lu Ming tidak bisa berkata-kata. Kecil, aku masih bisa melumpuhkanmu meski kamu bersembunyi di dalam. Di luar, Seng Yao berteriak dingin dan menamparkan lagi. Kali ini membentuk telapak tangan raksasa yang beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Ia meraih seluruh halaman langit timur dan menariknya keluar. Dia ingin mencabut seluruh halaman surga timur. Ledakan, ledakan, ledakan. Halaman langit timur bergetar hebat ketika gelombang energi merembes ke dalamnya. Tubuh Lu Ming berada di bawah tekanan yang mengerikan, mengeluarkan suara retakan. Tulangnya hampir patah. Berhenti, cepat berhenti. Pada saat ini, beberapa sosok terbang dengan kecepatan yang luar biasa. Sebelum mereka selesai berbicara, mereka sudah muncul tidak jauh. Hall Master, 3 Hall Master. Master Istana Angin, Master Istana Api, dan Master Istana Emas. Banyak penjaga surgawi Empyrean berteriak. Seng Yao, berhenti. Kamu telah melanggar aturan Istana Surgawi Surga Empire dengan menyerang para penjaga surgawi surga Empyrean lainnya tanpa menahan diri. Cepat dan berhenti, teriak Tuan Istana. Bagaimana Anda bisa menyela ketika keluarga Seng saya sedang berbisnis? Enyah. Kemuliaan suci itu sangat kuat. Bahkan di hadapan para guru kuil, ia masih berteriak dengan keras. Kamu sialan. Ketiga Hall Master memandang ke halaman surga timur yang ditutupi oleh tangan raksasa yang menyala-nyala dengan rasa khawatir. Seng Yao, kamu sudah melanggar peraturan. Sebagai penguasa istana di Istana Timur wilayah Tianxuan, kami memiliki tanggung jawab untuk menghentikan Anda. Menyerang. Teriak Tuan Istana Angin. Ledakan, ledakan, ledakan. Master Kuil Angin, Api, dan Logam menyerang pada saat yang bersamaan. 3 serangan besar membombardir kemuliaan suci itu. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mata cahaya suci menjadi dingin. Pedang merah menyala muncul di tangannya yang lain, dan dia menebas. Sinar pedang menyala sepanjang 1000 meter menebas, seolah-olah bisa membelah langit. Serangan ketiga Hall Master hancur di bawah pancaran pedang yang menyala-nyala. Ekspresi ketiga Hall Master berubah drastis saat mereka mundur dengan cepat. Raja tingkat puncak, Yang mulia, Anda telah berhasil menembus Raja tingkat puncak. Petik 2. Tuan Istana Angin dan 2 orang lainnya berseru. Itu benar. Apakah kamu masih ingin menghentikanku? Cahaya suci berkata dengan dingin. Angin Istana Guru dan 2 lainnya memiliki ekspresi yang sangat jelek. Raja tingkat puncak sudah setengah langkah memasuki alam pertama dari 3 alam dewa spiritual, alam laut roh. Meskipun ketiganya adalah raja tingkat akhir, meskipun mereka bekerja sama, mereka tetap tidak akan bisa menandingi raja tingkat puncak. Ledakan, ledakan, ledakan. Meskipun formasi prasasti di sekitar halaman langit timur sangat dalam, di bawah serangan kemuliaan suci, ia hampir tidak mampu menahannya dan ditarik keluar. Lu Ming, meskipun kepala Istana Angin dan yang lainnya sangat cemas, mereka tidak berdaya menghadapi kemuliaan surgawi yang telah menembus ke tingkat raja tingkat puncak. Hahaha, Lu Ming, kamu berani tidak menghormatiku. Hanya kematian yang menantimu. Tuan Istana Guntur mencibir dalam hatinya. Adapun Seng Wushuang, dia juga sangat gembira. Mati-mati, Lu Ming, tidak peduli seberapa sombongnya kamu, apa gunanya menghadapi keluarga Seng. Di wilayah Tianxuan, selain keluargamu, keluarga Seng adalah langit dan segalanya. Seng Wushuang tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Pada saat ini, hembusan angin bertiup, dan tangan api yang menutupi halaman langit timur menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, berubah menjadi ketiadaan. Halaman surga timur kembali tenang. Puff! Di halaman langit timur,
Luming memuntahkan beberapa suap darah. Pakaiannya berlumuran darah, wajahnya pucat, dan napasnya pendek. Dia baru saja terluka parah. Pria tua, Luming berbaring di tanah dan mengutuk. Di luar halaman langit timur, ekspresi cahaya suci berubah. Mu Zeng. Sebuah suara serius keluar dari mulut cahaya suci. Tanpa suara, seorang lelaki tua berjubah hijau muncul dengan senyuman tipis di wajahnya. Bawahan ini menyapa Tuan Istana, Master Istana Angin, Master Istana Api, dan yang lainnya, termasuk Master Istana Guntur, mengubah ekspresi mereka dan buru-buru memberi hormat pada lelaki tua itu. Apa, Tuan Istana? Ah, mungkinkah dia adalah penguasa istana dari Istana Timur wilayah Tianshuan? Kali ini, banyak penjaga Dewa di Tian yang mengungkapkan ekspresi terkejut. Penguasa istana dari Istana Timur wilayah Tianshuan adalah sosok misterius, dan sangat sedikit orang yang pernah melihatnya. Tidak ada yang mengira dia akan muncul hari ini. Bawahan ini menyapa Tuan Istana. Para penjaga Dewa di Tian yang hadir semuanya memberi hormat kepada sesepuh berjubah hijau itu. Sial, bukankah Mu Zeng berkultivasi dengan pintu tertutup? Mengapa dia keluar dari pengasingan? Brengsek. Guru Istana Guntur meraung dalam hatinya. Tidak perlu bersikap sopan. Mu Zeng melambaikan lengan bajunya dan angin sepoi-sepoi bertiup. Semua orang merasakan kekuatan lembut yang mengangkat mereka. Tuan Istana, mungkinkah Tuan Istana telah tiba? Di halaman langit timur, Luming secara alami mendengar suara-suara di luar dan ekspresinya berubah. Kemudian, dia berjuang untuk bangkit dan berjalan keluar dari halaman langit timur. Begitu Luming keluar, mata semua orang tertuju padanya secara serempak. Kecil ini masih hidup. Ia benar-benar bisa bergerak. Pikir Master Istana Guntur, Tuan Istana Angin dan yang lainnya menghela napas lega. Namun, mata cahaya suci dipenuhi dengan niat membunuh. Mu Zeng, kamu datang pada waktu yang tepat, kecil ini telah menyinggung atasannya, membalas orang yang lebih tua, dan bahkan melukai para elit klan Sengku. Dia pantas mati 1000 kematian. Sekarang, saya akan membawanya kembali ke wilayah tengah dan menghadapinya. Seng Yao berkata dengan dingin. Hehe, Seng Yao, jangan mainkan trik ini di hadapanku. Apakah kamu pikir aku tidak tahu orang seperti apa kamu? Luming memukuli anggota keluarga Sengmu, dan kaulah yang memintanya. Kamu tidak berguna, jadi siapa yang bisa kamu salahkan? Apakah ada kebutuhan untuk berbicara kembali dengan orang yang lebih tua? Sebagai seorang penatua, jika dia tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang penatua, bukankah dia harus membalasnya? Kita bisa bertarung. Mu Zeng tersenyum tipis dan dengan santai melirik ke arah Master Istana Guntur. Wajah Tuan Istana Guntur langsung memucat, dan hatinya menjadi dingin. Mu Zeng, ada apa denganmu? Sepertinya kamu bertekad untuk ikut campur hari ini. Wajah Seng Yao sangat jelek saat dia berteriak. Tempat ini adalah Istana Timur wilayah Tianshuan dan berada di bawah yurisdiksiku. Apa pendapatmu tentang menimbulkan masalah di sini? Kata Mu Zeng. Bagus, sangat bagus. Mu Zeng, aku pernah mendengar bahwa kamu akan membuka lautan rohmu dan menerobos ke alam lautan roh. Hari ini, saya ingin mencobanya. Mata cahaya suci menunjukkan sedikit niat bertarung. Pertempuran di udara. Jawaban Mu Zeng sangat sederhana. Bas. Mu Zeng dan kemuliaan suci melintas dan melesat ke langit. Ledakan. Ledakan yang mengguncang bumi datang dari langit, dan tekanan kuat menyebar hingga ratusan mil. Angin dan nyala api menutupi seluruh langit. Bab 501 Pertempuran Puncak. Seolah-olah matahari meledak di langit. Badai berkobar menyebar dari langit. Tidak baik. Master Istana Angin, Master Istana Api, dan yang lainnya bergerak dan muncul di atas kerumunan. Dengan lambaian tangan, mereka membentuk layar cahaya dan memblokir badai api yang melanda ke arah mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah itu, suara gemuruh yang mengerikan terdengar di langit. Mereka yang memiliki kultivasi lebih rendah merasakan gendang telinga mereka bergemuruh dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka hampir muntah darah. Sedangkan bagi mereka yang berpangkat Raja Bela Diri ke atas, mereka menatap ke langit. Namun, kebanyakan orang tidak dapat melihat sosoknya dengan jelas. Mereka hanya dapat melihat kumpulan energi hijau dan kumpulan energi merah yang terus-menerus saling membombardir. Setiap kali terjadi, itu akan menghasilkan ledakan yang mengguncang bumi. Cahaya yang terik menutupi matahari di langit.
Untungnya, keduanya bertarung di langit. Jika mereka berada di tanah, tanah dalam jarak 100 mil akan retak. Apakah ini kekuatan raja tingkat puncak? Dia sangat kuat. Lu Ming menatap ke langit, tinjunya mengepal erat. Kekuatan semacam ini memang jauh melebihi kekuatannya saat ini. Namun, dia sama sekali tidak putus asa. Sebaliknya, matanya menyala-nyala karena semangat juang. Selama kamu memberiku waktu 2 tahun, aku pasti bisa melampaui orang tua itu. Lu Ming bergumam. Pertempuran di langit terus berlanjut, dan menjadi semakin intens. Akhirnya, cahaya hijau dan merah memenuhi seluruh langit, dan orang-orang di bawah tidak dapat lagi melihat apa yang terjadi di atas. Setelah sekitar 2 menit, lampu hijau dan merah menghilang, dan 2 sosok terbang turun dari langit. Itu adalah Mu Zeng dan kemuliaan suci. Tapi sekarang, kemuliaan suci tampak sangat memalukan. Ia terengah-engah seperti banteng, wajahnya agak pucat, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Di sisi lain, nafas Mu Zeng tenang, wajahnya kemerahan, dan pakaiannya rapi dan rapi. Dia baik-baik saja. Seng Yao, aku akan melepaskanmu kali ini. Ayo pergi dan tinggalkan bagian timur wilayah Tianshuan. Kata Mu Zeng. Haha, bagus, sangat bagus. Mu Zeng, apa menurutmu kamu bisa melindungi kecil ini seperti ini? Dia terlalu naif. Jika keluarga Seng ingin dia mati, dia akan mati. Cahaya suci berteriak. Seng Yao, menurutmu apakah istana surgawi surga Empir adalah milik keluarga Sengmu? Penguasa istana langit Empyrean adalah Kaisar Bela Diri Di. Kami hanya membantu Kaisar Bela Diri Di mengelola berbagai tempat. Keluarga Sengmu cepat atau lambat akan terbakar api dengan perilaku seperti itu. Teriak Mu Zeng. Mu Zeng, keluarga Seng setia. Anda tidak perlu menggunakan Kaisar Bela Diri Di untuk menekan saya. Saya akan menjelaskannya hari ini. Anda telah membantunya sekali, tetapi Anda tidak dapat membantunya untuk kedua kalinya. Anda telah menyinggung keluarga Seng, dan nasib Anda telah ditentukan. Diam, cahaya suci berteriak dengan dingin. Dia kemudian menatap Lu Ming dan berkata dengan dingin, kecil, tunggu saja, kamu tidak akan punya banyak hari lagi. Pak Tua, aku baru saja akan mengatakan kata-kata yang sama kepadamu. Saya akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Cuci lehermu sampai bersih dan tunggu aku. Suatu hari, aku akan memenggal kepalamu. Lu Ming membalas, memberikan gayung bersambut. Hahaha. Kemuliaan suci tertawa dalam kemarahan. Niat membunuh yang dingin keluar dari tubuhnya. Dia menatap Lu Ming dan berkata, tidak ada gunanya memiliki lidah yang tajam. Tunggu saja. Ayo kembali ke keluarga Seng. Seng Yao melambaikan tangannya dan memimpin jalan menuju pintu keluar istana surgawi surga Empir. Langit suci dan kekuatan suci memelototi Lu Ming dengan kebencian yang pahit, lalu mengikuti cahaya suci dan pergi di kejauhan. Tetua, tunggu aku. Seng Wushuang sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Saat cahaya suci dan yang lainnya pergi, dia akan mendapat masalah. Oleh karena itu, dia pergi begitu saja dengan cahaya suci dan yang lainnya. Kecil ini, dia kabur lagi. Master Istana Guntur dipenuhi dengan kebencian. Sambil bergerak, dia meninggalkan tempat itu. Badai telah berakhir dengan kedatangan Mu Zeng. Junior Lu Ming menyapa Tuan Istana. Terima kasih telah menyelamatkanku. Lu Ming datang ke depan Mu Zeng dan memberi hormat dengan tangan ditangkupkan. Namun, pikirannya berputar cepat. Mu Zeng, juga bermarga Mu, aku penasaran apa hubungannya dengan Mulan. Mu Zeng mengungkapkan senyuman hangat dan berkata, tidak perlu berterima kasih padaku. Ini adalah istana timur wilayah Tianshuan, dan Anda adalah pengawal surgawi di Tian saya. Sudah sepantasnya aku membantumu. Pada saat ini, Master Istana Angin, Master Istana Api, dan Master Istana Emas juga telah tiba. Lu Ming, kamu baik-baik saja. Tuan Istana Angin bertanya dengan cemas. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Istana Feng. Itu hanya cedera kecil, tidak ada yang serius. Kata Lu Ming. Itu bagus. Tuan Istana Angin dan yang lainnya menghela napas lega. Lu Ming, pil semangat yang diremajakan ini sangat baik untuk penyembuhan. Ambillah dan kembali untuk menyembuhkan lukamu. Selain itu, Anda harus meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin. Saya tidak berpikir keluarga Seng akan membiarkan ini berlalu begitu saja.
Mu Zeng memandang Lu Ming dan berkata, "Terima kasih banyak, Tuan Istana." Lu Ming tidak menolak. Dia meminum pil itu dan membungkuk. Kemudian, dia berbalik dan kembali ke halaman langit timur. "Kembalilah ke kultivasimu sendiri." Mu Zeng sedikit melambaikan tangannya. Semua penonton telah pergi. Pada akhirnya, hanya Mu Zeng yang tersisa. Pada saat ini, seorang pemuda berjubah putih melangkah di udara dan muncul di samping Mu Zeng. Jika Lu Ming ada di sini, dia pasti bisa mengenali bahwa pemuda ini adalah Mu Xiuyuan. Dialah yang datang untuk memperingatkan Lu Ming agar berhati-hati terhadap tantangan orang lain ketika Lu Ming pertama kali bergabung dengan Istana Kaisar Langit. Paman ke-6, Mu Xiuyuan memberi hormat pada Mu Zeng. Mu Zeng melihat ke halaman surga timur dan mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, "Ada batasnya apa yang bisa kita lakukan untuk membantu gadis itu. Mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri untuk sisanya." Paman ke-6, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Menurutku bakat Lu Ming sangat menakutkan. Dalam beberapa tahun, dia mungkin bisa bersaing dengan bintang suci. Kata Mu Xiuyuan, "Saya hanya khawatir saya tidak akan bisa menunggu beberapa tahun." Mu Zeng menghela nafas. Mu Xiuyuan terdiam dan tidak berbicara. "Lupakan saja, serahkan pada keberuntungan mereka. Ayo pergi." Mu Zeng menghela nafas dan meninggalkan tempat itu bersama Mu Xiuyuan. Lu Ming berjalan ke halaman langit timur dan duduk bersila. Dia mengeluarkan pil yang diberikan Mu Zeng dan menelannya. Saat pil masuk ke mulutnya, pil itu berubah menjadi cairan seperti kristal dan meluncur ke tenggorokannya. Kemudian berubah menjadi energi hangat yang menyebar ke seluruh tubuh Lu Ming. Tubuh Lu Ming yang terluka pulih dengan cepat. Tulangnya yang retak juga sembuh dengan cepat. Sungguh ramuan penyembuhan yang misterius. Ini mungkin ramuan level 5 atas. Hati Lu Ming tergerak. Segera setelah itu, dia mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya dan menggabungkannya dengan efek obat ramuan untuk mulai menyembuhkan tubuhnya yang terluka. Cedera Lu Ming pulih dengan cepat. Sehari kemudian, luka Lu Ming telah pulih sepenuhnya. Lu Ming mandi di sungai kecil di halaman. Dia membersihkan darah di tubuhnya, memperlihatkan kulitnya yang berwarna perunggu. Kemudian, Lu Ming berganti jubah hitam panjang, terlihat sangat energik. "Apa alasan keluarga Seng? Anda tiba-tiba menemukan masalah dengan saya dan bahkan ingin membawa saya ke benua tengah. Apakah karena aku memukuli Seng Wushuang?" Lu Ming duduk bersila dan berpikir sendiri. Hal ini agak aneh. Jika karena dendam mereka terhadap Seng Wushuang, keluarga Seng tidak akan mengambil tindakan sebesar itu. Mereka bahkan mengirimkan raja tingkat puncak. Bagaimana ini mungkin? Lu Ming ragu tentang masalah ini. "Lupakan. Jika saya tidak dapat memahaminya, saya akan berhenti memikirkannya. Sekarang, saya akan terus menyempurnakan kristal spiritual dan meningkatkan kultivasi saya." Lu Ming mengeluarkan 10.000 keping kristal spiritual kelas atas lainnya dan meledakkannya. Dia kemudian mulai melahap energi spiritual dalam kristal spiritual kelas atas untuk meningkatkan budidayanya. Segera, dia selesai melahap 10.000 kristal spiritual tertinggi dan mengeluarkan 10.000 lagi untuk terus melahapnya. Setelah melahap 30.000 keping, budidaya Lu Ming berhasil menembus puncak alam Raja Bela Diri tingkat pertama. Bab 502 Pohon Kuno Pemahaman Jalan. Selain 10.000 keping kristal roh kelas atas yang dia buang saat dia diganggu oleh udara suci, Lu Ming telah menghabiskan total 70.000 keping kristal roh kelas atas untuk meningkatkan budidayanya dari tahap tengah tahap pertama, tingkat kerajaan bela diri raja ke puncak alam raja bela diri tingkat pertama. Lu Ming masih memiliki 80.000 keping kristal spiritual kelas atas yang tersisa. Sekarang, mari kita mulai menerobos ke alam raja bela diri tingkat kedua. Dengan lambaian tangannya, kumpulan kristal roh tingkat tertinggi lainnya muncul di udara. Kali ini, Lu Ming mengeluarkan 20.000 keping kristal spiritual kelas atas sekaligus. Bang! Bang! Potongan-potongan kristal spiritual kelas atas meledak seperti kembang api, dan ki spiritual yang kaya memenuhi udara. Mereka semua ditelan oleh 9 garis keturunan naga. Energi agung berubah menjadi inti esensial yang bergulir dan Lu Ming mulai menerobos ke alam Raja Bela Diri tingkat kedua. Tidak lama kemudian, dia telah memurnikan 20.000 keping kristal roh kelas atas. Lu Ming mengeluarkan 20.000 keping lagi. Segera, saya hanya selangkah lagi untuk menerobos ke alam Raja Bela Diri tingkat kedua.
Kali ini, Lu Ming melambaikan tangannya dan mengeluarkan 30.000 keping kristal spiritual kelas atas. 30.000 keping kristal spiritual dengan kualitas terbaik mengandung jumlah energi yang sangat mengerikan. Itu akan menerobos ke alam Raja Bela Diri tingkat kedua. Setengah hari kemudian, ledakan. Dengan ledakan keras, aura Lu Ming meningkat beberapa kali lipat. Dia telah menerobos ke alam Raja Bela Diri tingkat kedua. Sungguh ki primordial yang kuat. Ini 3 kali lebih kuat dari seniman bela diri ranah Raja Bela Diri LV1. Lu Ming merasakan inti penting yang sangat besar di tubuhnya dan merenung. Tidak mengherankan jika kesenjangan antara setiap tingkat kerajaan bela diri begitu besar. Sekarang, saya hanya memiliki 10.000 kristal spiritual tertinggi yang tersisa. Ini adalah biaya yang sangat besar. Lu Ming menghela nafas dengan emosi. Tentu saja ini hanya untuk dia. Jika orang lain berkultivasi, mereka pasti tidak membutuhkan begitu banyak kristal spiritual kelas atas. Selain itu, karena konsep Guntur Lu Ming telah lama mencapai tingkat 1 yang lebih rendah sehingga dia dapat menembus kultivasinya tanpa rasa khawatir. Kebanyakan orang harus bekerja keras untuk memahami esensi langit dan bumi. Dengan setiap langkah maju, budidaya mereka akan meningkat. Alam inti langit dan bumi Lu Ming telah meningkat pesat dalam sekali jalan. Andai saja saya memiliki cukup kristal spiritual kelas atas. Kultivasi saya bisa naik hingga ke ranah Raja Bela Diri LV4 dan menjadi tingkat raja yang lebih rendah. Lu Ming sedang berpikir dalam hatinya. Namun, dia langsung menggelengkan kepalanya. Jika dia membutuhkan begitu banyak kristal spiritual untuk maju ke ranah Raja Bela Diri LV1, maka jumlah kristal spiritual yang dibutuhkan untuk maju ke ranah Raja Bela Diri LV2 dan LV3 pasti akan mencapai angka yang mengerikan. Sepertinya saya harus mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya nanti. Juga, dandan ini, sejak dia memakan kesengsaraan surgawi terakhir kali, dia tidak melakukan gerakan apapun. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya. Petik 2. Lu Ming mengambil dandan yang tergantung di rambutnya dan melihat lebih dekat. Jika bukan karena lapisan kilau kristal pada kulit telur dan kekuatan hidup yang terpancar dari telur batu, Lu Ming benar-benar takut sesuatu akan terjadi padanya. Bagaimanapun, ia baru saja memakan kesengsaraan surgawi. Apa? Saat ini, ekspresi Lu Ming berubah. Dia melambaikan tangannya dan sebuah kotak giok muncul di tanah. Ada 2 cabang hitam pekat di kotak giok. Dan setengah kotak mata air. Awalnya ada sekotak mata air jernih, tapi sekarang hanya tersisa setengahnya. Salah satu dari 2 cabang layu berwarna hitam pekat yang direndam di musim semi ternyata memiliki tunas lembut yang tumbuh di sana. Benar sekali, salah satu cabang yang layu ternyata hidup kembali. Hamparan tunas yang lembut tumbuh, dan pada tunas yang lembut, terdapat bintik-bintik cahaya yang bersinar, membuat tunas yang lembut terlihat jernih. Namun, yang paling mengejutkan Lu Ming adalah ada aura misterius yang terpancar dari kuncup ini. Di bawah aura ini, pikiran Lu Ming sangat jernih. Seolah-olah dia telah meninggalkan segalanya dan tenggelam dalam dao agung langit dan bumi. Di masa lalu, dia sebenarnya dapat dengan cepat mengetahui beberapa hal yang tidak dia pahami tentang seni bela diri. Pencerahan. Dalam keadaan ini, Lu Ming sepertinya berada dalam pencerahan. Luar biasa, ini terlalu luar biasa. Apa sebenarnya asal-muasal dahan yang layu ini? Ini hanyalah sebuah adegan yang lembut, namun sebenarnya dapat membantu orang memahami Dao. Lu Ming sangat terkejut. Sekarang, saya akan mencoba memahami esensi alam langit dan bumi. Lu Ming langsung menutup matanya dan mulai memahami konsep angin. Lu Ming segera dapat merasakan bahwa pemahamannya tentang konsep angin sangat jelas. Kecepatan pemahamannya setidaknya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ya dewa, ini terlalu ajaib. Mata Lu Ming tertuju pada bidikan lembut itu. Saat itulah Lu Ming menyadari bahwa ada garis-garis menakjubkan pada pengambilan gambar yang lembut. Mereka tampak seperti naga sejati, burung phoenix, kilin, dan binatang mitos kuno lainnya. Itu sangat mendalam. Menurut legenda, ada semacam akar spiritual di zaman primitif yang disebut akar spiritual pemahaman jalan. Akar spiritual semacam ini akan tumbuh menjadi pohon spiritual dengan berbagai bentuk. Pohon spiritual ini secara kolektif disebut pohon kuno pemahaman jalan. Dikatakan bahwa di zaman primitif, orang-orang paling berkuasa di dunia akan menanam pohon kuno pemahaman jalan di samping mereka untuk membantu budidaya mereka.
Mungkinkah cabang yang layu ini jatuh dari salah satu pohon kuno yang memahami jalan? Petik 2. Lu Ming tiba-tiba teringat akan sebuah legenda. Memikirkan legenda ini, hati Lu Ming membara. Benarkah? Jika itu benar, maka saya akan menjadi kaya. Lu Ming merasa sulit mempercayainya. Lagi pula, pohon kuno yang memahami jalan itu terlalu langka. Di zaman purba, hanya orang yang paling berkuasa di dunia yang bisa mengendalikannya. Setiap pembangkit tenaga listrik itu luar biasa kuatnya. Kaisar bela diri saat ini seperti seekor semut di hadapan para tokoh dikdaya itu. Ini sebuah rahasia. Saya harus merahasiakannya. Tidak peduli apakah itu benar atau tidak, saya tidak bisa memberitahu siapapun. Kalau tidak, aku pasti sudah mati. Lu Ming tahu betul bahwa jika bagian ini benar-benar pohon kuno pemahaman jalan, seluruh benua hutan belantara dewa akan mengalami kerusuhan. Para ahli kerajaan bela diri itu pasti akan melakukan apapun untuk merebut pohon kuno pemahaman jalan. Sekarang, ia hanya menumbuhkan satu tunas dan dapat meningkatkan kecepatan pemahaman Lu Ming 10 kali lipat. Bagaimana jika tumbuh 2, 3 atau lebih? Berapa banyak bantuan yang akan diberikan kepada Lu Ming? Lu Ming dengan cepat memasukkan kotak giok itu ke dalam kuil tertinggi dan memasukinya. Terlepas dari apakah itu pohon kuno pemahaman jalan yang sebenarnya atau bukan, faktanya pohon itu dapat meningkatkan kecepatan pemahaman 10 kali lipat. Hanya poin ini saja yang tak ternilai harganya. Haha, aku kaya. Lu Ming sangat gembira. Setelah itu, Lu Ming mulai memahami berbagai teknik bela diri. Benar saja, di bawah aura misterius dari bidikan lembut, pikiran Lu Ming menjadi sangat jernih. Terlepas dari apakah itu memahami teknik seni bela diri atau konsep langit dan bumi, kecepatannya meningkat sekitar 10 kali lipat. Berkultivasi, mulailah berkultivasi. Lu Ming meletakkan kotak giok di sampingnya dan mulai memahami konsep angin. Dia berencana untuk memadatkan konsep angin terlebih dahulu menjadi konsep rune. Untuk serangannya, untuk sementara dia memiliki konsep guntur. Selama dia bisa menyingkat konsep angin menjadi sebuah konsep rune, kecepatannya akan meningkat dengan selisih yang besar. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Pemahaman Lu Ming tentang konsep angin telah meningkat pesat. Itu setara dengan hasil pemahaman sebulan yang lalu. Namun, Lu Ming masih merasa dia terlalu lambat. Jika saya menggunakan pohon kuno pemahaman Dao ini di Istana Pemahaman Dao dan menggabungkannya dengan tujuan itu, bukankah kecepatan pemahaman saya akan menjadi lebih cepat? Petik 2. Lu Ming mau tidak mau berpikir. Terlepas dari apakah ini adalah pohon kuno pemahaman jalan yang sebenarnya atau bukan, Lu Ming hanya menyebutnya sebagai pohon kuno pemahaman jalan. Dia tidak menyebutnya karena alasan lain selain untuk merasa baik. Lu Ming segera berangkat ke Istana Pencerahan Dao.